Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan P2K2 bulan ini. Di mana pada bulan ini kita masih membahas tentang modul PKPU, ya. Apa itu PKPU? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di mana pada sesi kali ini, yaitu sesi 3, kita akan membahas tentang cerdas memanfaatkan layanan bank, yaitu menggunakan layanan bank dengan aman dan sesuai kebutuhan, ya. Nah, ibu-ibu ada yang masih ingat pertemuan kita bulan lalu itu membahas apa? Ya, itu membahas menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati. Apa itu? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Bu Ajeng, silahkan. Iya, betul. Salah satunya itu kita kasih tepuk oke dulu untuk Ibu Ajeng. Oke, masih ingat tepuk oke? Oke, mulailah. Oke. Nah, itu ya. Jadi ya, bulan lalu kita sudah belajar mengenai menabung dan meminjam. Ingat ya ibu-ibu, menabung sangat diperlukan untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu supaya tidak tergantung pada utang, ya. Kalaupun ibu dan bapak itu terpaksa harus meminjam atau berutang, ya, lakukan dengan terencana, ya, sesuai kebutuhan dan kemampuan membayarnya, serta pilih tempat berutang dengan biaya yang paling murah. Itu pembahasan kita bulan kemarin. Ya, kita lanjut untuk sesi sekarang. Ibu, silahkan ibu dibuka buku pintarnya, ya, pada halaman 95, ya. Itu ada cerita menabung dan juga ada lagunya, ya. Ibu masih ingat ya lagunya? Waktu kita kecil itu disuruh menabung, ya, di sekolah belajar menabung, ada lagunya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Lagunya yaitu Ayo Menabung. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Bing bing bang yo, kita ke bank. Bang bingung yo, kita nabung. Tang ting tung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Dari kecil kita mulai menabung supaya kita bisa beruntung. Mau sekolah ada uangnya, juga untuk membuka usaha. Nah, itu lagunya ya. Nanti bisa di rumah dicoba lagi lagunya. Oke ibu, apakah semuanya sudah mempunyai buku tabungan ibu? Bapak? Iya sudah ya. Sudah punya buku tabungan, KKS ataupun PIN? Sudah menerima? Sudah. Nih. Nah, itu adanya buku tabungan, KKS dan PIN itu menandakan bahwa ibu dan bapak atau kita semua sudah memiliki rekening tabungan di bank. Dan berarti kita pula sudah menjadi nasabah bank. Oke, ada yang tahu nasabah itu apa? Mungkin Ibu Irma, silahkan. Iya, tuh ya, salah satunya itu ya. Jadi orang yang menggunakan layanan bank itu disebut nasabah, ya. Semua kegiatan keuangan yang dilakukan nasabah disebut transaksi, dan catatan transaksi keuangan disebut rekening. Nah,
Oke. Nah, ya, nah, rekening itu buku tabungan untuk penerima PKH itu menggunakan 4 layanan bank nasional ya. Satu itu Bank BRI, yang kedua Bank BNI, ketiga Bank Mandiri, dan yang keempat Bank BTN. Itulah bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan PKH. Oke. Nah, Ibu, apakah Ibu dan Bapak sudah mencermati buku tabungannya? Ada yang bawa? Nah, ini saya bawa contoh ya, contoh buku tabungan. Ibu salah satu bank penyalur, itu di sini BNI ya. Bahwa Ibu harus tahu dalam buku tabungan itu, harus mencermati apa aja yang ada dalam buku tabungan ini ya. Ya, satu itu di halaman depan itu ada nama banknya ya. Kalau di sini contohnya Bank BNI. Nah, ketika dibuka di dalamnya itu di halaman depan Ibu itu ada keterangan kantor cabang, kemudian nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya, dan juga ada tanda tangan. Apa tanda tangannya? Nggak kelihatan. Nah, karena ini ditempel stiker Ibu ya, untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, ini buku tabungan Ibu Bapak ya, yang sudah memiliki. Oke. Nah, ini buku tabungan bisa digunakan untuk menabung ataupun menarik. Nah, apakah kita harus punya uang banyak dulu untuk menabung? Ya, Ibu Anggi? Iya, ya. Jadi, kalau kita mau menabung di bank itu kita tidak perlu menunggu uang banyak dulu. Uang receh pun yang dikumpulkan kita bisa disetorkan ke pihak bank ya, untuk menabung PKH ya. Karena di bank itu akan dicatat transaksinya Ibu ya. Di sini juga ada dari mulai ya tanggal menabung, kemudian keterangannya, kemudian saldonya, itu akan dicatat secara resmi di sini ya. Oke. Nah, ada yang sudah pernah datang ke bank, Ibu-ibu? Ya, mungkin semuanya sudah pernah ya, pernah datang ke bank. Nah, sekarang kita akan mengenal Bu tentang petugas-petugas bank dan perlengkapannya ya. Nah, ketika kita bertemu ke bank, kita akan dihadapkan dengan petugas bank dan menggunakan berbagai perlengkapan bank ya. Dan itu mereka ada fungsinya masing-masing Ibu ya. Ya, untuk petugas bank itu yang pertama ada satpam, yang kedua teller, kemudian customer service, dan juga kepala cabang. Nah, untuk satpam Ibu Bapak, ketika kita datang ke bank biasanya suka langsung bertemu dengan satpam ya. Atau Ibu Bapak tugas satpamnya apa? Iya, Ibu Ajeng. Iya, betul ya. Salah satunya untuk menjaga keamanan. Nah, selain menjaga keamanan, tugas satpam juga itu menerima dan membantu nasabah. Ya, biasanya akan dibantu Ibu ketika datang ke bank oleh satpam, ditanya mau tujuannya kemana. Ya, apakah mau ke teller, kemudian ke customer service. Ya. Nah, kemudian fungsi teller Ibu, tugas teller apa? Ya, itu tugas teller itu memberikan layanan kepada nasabah yang akan melakukan transaksi keuangan seperti penyetoran, penarikan, dan transfer uang. Itu fungsi tellernya Bu ya. Kemudian ada customer service ya, atau CS, atau juga pelayanan nasabah. Apa itu fungsinya? Memberikan layanan kepada nasabah dalam hal informasi produk bank ya.
pembukaan, penutupan, serta melayani kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh nasabah. Seperti misalkan Ibu Rani ya, waktu dulu kemarin saya antar ke bank itu permasalahan rekening nomor PIN terblokir ya. Nah, itu kita ke customer service ya. Nah, di sana kita bisa merubah atau membuka blokiran, dibantu untuk penggantian nomor PIN. Nah, kemudian ada kepala cabang, Ibu. Ya, kepala cabang itu bertugas atas seluruh kegiatan operasional kantor cabang, termasuk memimpin seluruh staf di kantor cabang dan menjalankan tugasnya. Nah, itu petugas yang ada di bank ya. Kemudian juga ada perlengkapannya, Ibu. Ketika kita ke bank itu ada perlengkapan mesinnya ya. Yang pertama itu ada perlengkapan yang di bank. 1, mesin nomor urut antrian. Kedua, papan informasi. Ketiga, meja formulir. Keempat, ATM. Kelima, ruang tunggu. Nah, mesin nomor antrian atau nomor urut ya. Mesin ini untuk mengambil nomor antrian ketika kita mau ke teller atau CCS. Biasanya tadi ketika kita ke bank kita akan dibantu oleh satpam ya, untuk ke mesin antrian. Biasanya ditanya, Ibu mau ke customer service atau ke teller, biasanya nanti dibantu diambilkan nomor antriannya ya. Kemudian ada papan informasi, Ibu, di bank itu. Apa itu papan informasi? Untuk menyampaikan informasi mengenai bunga bank, bunga deposit, dan nilai tukar mata uang asing. Kemudian ada meja formulir. Nah, itu meja formulir tempat tersedianya berbagai formulir yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Seperti Ibu mau menarik tunai atau mau menabung, itu harus ke meja formulir dulu untuk mengisi formulir. Nah, di bank juga itu ada namanya ATM ya. Udah tahu kan? ATM yang biasa Ibu, Bapak untuk pencairan biasanya kan tidak datang ke bank atau mencari mesin ATM terdekat. Nah, ATM itu ya sudah tahu mesinnya pengganti fungsi ATM itu, yaitu dipergunakan untuk melakukan penarikan, atau bahkan ada juga ATM yang bisa digunakan untuk melakukan penyetoran tunai. Itu tergantung dari ATM-nya ya. Kemudian ada ruang tunggu, Ibu ya. Ruang tunggu itu tempat nasabah menunggu giliran menemui teller atau CS sesuai nomor antrian yang telah dipersiapkan atau didapatkan. Nah, Ibu-ibu, Bapak, itu fungsi dan perlengkapan yang ada di bank ya. Oke, itu yang ada di bank. Ada yang ditanyakan? Oh iya, jadi kalau kita Ibu Bapak kehilangan ATM atau kartu ya, itu bisa kita menggunakan layanan ke bank atau datang ke bank ya. Jadi nanti kalau ada yang bermasalah terblokir ataupun ATM-nya hilang, itu kita harus datang ke bank. Nah, itu mungkin Ibu Bapak untuk pertemuan kali ini materinya mengenai pelayanan tugas dan fungsi petugas bank ya. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Ibu ya. Untuk pertemuan bulan berikutnya itu mengenai masih di modul PKPU mengenai memulai usaha ya. Jangan lupa bulan depan kita akan belajar bersama-sama, dan jangan lupa juga dibawa untuk buku pintarnya. Jadi saya dicukupkan sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.